Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM C1D1230448 dari program studi bisnis digital kelas B. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Strategis Management and Business Valuation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi diverifikasi bisnis pada PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, menjawab tantangan di pasar era digital seperti sekarang ini. PT Tekno Abadi Jaya Mandiri adalah perusahaan teknologi yang telah sukses mengembangkan dan memasarkan solusi perangkat lunak software untuk sektor keuangan selama lebih dari 15 tahun. Produk utamanya yaitu Funtrack, menjadi pimpinan pasar di kalangan bank dan lembaga keuangan di Indonesia karena keandalannya, fiturnya yang lengkap, dan layanan purna jual yang baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama seperti pertumbuhan pasar yang melambat, persaingan makin ketat, ketergantungan pada suatu produk, serta posisi kas perusahaan tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. PT Tekno Abadi Jaya Mandiri saat ini menghadapi situasi bisnis yang cukup menantang, sehingga perlu dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu kekuatan, strength. Perusahaan adalah market leader dan software keuangan, khususnya dengan produk Funtrack yang sudah terpercaya di kalangan bank dan lembaga keuangan. Funtrack memiliki reputasi yang baik karena fiturnya yang lengkap dan layanan purna jual yang handal, serta perusahaan memiliki posisi kas yang sangat kuat yang memberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspansi atau investasi baru. Kelemahannya yaitu terlalu tergantung pada satu produk Funtrack yang menyumbang lebih dari 80% pendapatan, pasar software keuangan yang menunjukkan kejenuhan dan pertumbuhan yang sangat melambat. Perusahaan masih minim diverifikasi produk dan layanan ke sektor lain. Peluangnya bisa melakukan diverifikasi pada produk berbasis teknologi baru seperti AI, Big Data, dan blockchain. Ekspansi ke sektor di luar keuangan, misalnya di bidang logistik, kesehatan, atau e-commerce, serta melakukan akuisisi startup teknologi yang memiliki produk atau layanan yang inovatif. Ancamannya yaitu kompetitor baru bermunculan dengan harga yang lebih murah dan solusi yang lebih inovatif tentunya. Perubahan regulasi di sektor keuangan bisa mempengaruhi bisnis utama, serta disrupsi teknologi yang lebih cepat bisa membuat produk Funtrack menjadi lebih kurang relevan. Selanjutnya, ada 3 opsi diverifikasi yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu diverifikasi produk baru di sektor keuangan. Keuntungannya yaitu memanfaatkan reputasi dan relasi perusahaan di sektor ini, serta lebih mudah diterima di pasar karena basis pelanggannya sudah ada. Namun ada juga kerugiannya yaitu pasar sektor keuangan sudah mulai jenuh, serta persaingan yang semakin ketat sehingga pertumbuhan cukup terbatas. Yang kedua yaitu diverifikasi ekspansi ke sektor non-keuangan. Keuntungannya yaitu bisa membuka pasar yang baru yang lebih luas tentunya, serta mengurangi ketergantungan pada sektor keuangan. Namun ada kerugiannya yaitu membutuhkan riset pasar dan penyesuaian produk, resiko bisnis yang lebih besar karena belum tentu dikenal oleh sektor tersebut. Yang ketiga yaitu diverifikasi akuisisi startup teknologi. Keuntungannya bisa langsung memiliki produk atau layanan baru tanpa membangun dari nol, serta mempercepat inovasi dan penetrasi ke pasar baru. Kerugiannya yaitu butuh investasi besar serta risiko integrasi budaya perusahaan dan sistem yang berbeda. Selanjutnya, rekomendasi strategi diverifikasi. Menurut saya, strategi terbaik adalah opsi C, yaitu diverifikasi akuisisi startup teknologi. Alasannya karena posisi kas perusahaan kuat, sehingga akuisisi bisa dilakukan tanpa membebani keuangan. Perusahaan bisa langsung mengakses inovasi dan teknologi baru yang dimiliki oleh startup. Akuisisi dapat membuka pasar baru sekaligus memperkuat posisi di pasar digital, serta resiko ketergantungan terhadap Funtrack bisa dikurangi dengan portofolio produk yang lebih beragam. Contohnya yaitu mengakuisisi startup vintage yang bergerak di layanan all-based credit scoring atau blockchain-based payment system. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi strategi.
Jika PT Tekno Abadi Jaya Mandiri memilih strategi akuisisi startup teknologi, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, mengidentifikasi startup target yang memiliki teknologi dan produk sesuai dengan visi perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis kelayakan bisnis untuk mengevaluasi kondisi keuangan, teknologi SDM, dan legalitas startup. Yang ketiga yaitu melakukan negosiasi harga dan syarat akuisisi secara profesional. Yang keempat, menjalankan proses akuisisi dan integrasi dengan baik, termasuk integrasi budaya organisasi, operasional, serta teknologi. Yang kelima yaitu mengembangkan produk hasil akuisisi dan melakukan rebranding atau penggabungan produk jika perlu. Yang keenam yaitu meluncurkan produk baru ke pasar dan gunakan kekuatan brand Tekno Abadi Jaya Mandiri untuk memperluas pasar. Yang terakhir yaitu lakukan monitoring dan evaluasi performa bisnis dari hasil akuisisi secara berkala. Selanjutnya yang terakhir yaitu tantangan dan mitigasi resiko. Tantangan yang kemungkinan akan dihadapi yaitu kegagalan integrasi startup karena perbedaan budaya organisasi, perubahan regulasi di sektor teknologi, adanya persaingan dari pemain lama dan startup baru, serta ketidakpastian pasar di sektor baru. Strategi mitigasinya yaitu bentuk tim khusus, integrasi, dan lakukan pelatihan budaya kerja bersama, serta bentuk divisi legal dan komplit yang aktif mengikuti perubahan regulasi, meningkatkan kecepatan inovasi produk, dan fokus pada keunikan layanan berbasis teknologi terkini, serta melakukan riset pasar mendalam sebelum ekspansi dimulai dengan pilot project. Kesimpulannya yaitu, untuk mengatasi permasalahan bisnis pada saat ini, PT Tekno Abadi Jaya Mandiri harus segera melakukan diverifikasi. Akuisisi startup teknologi adalah pilihan terbaik karena dapat memanfaatkan keunggulan posisi keuangan kas, serta mempercepat inovasi dan masuk ke pasar baru, dan mengurangi ketergantungan terhadap fund track. Langkah ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mitigasi resiko yang tepat agar mampu menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.